ilmu teori kan sering kita dengar ya, ada supply, ada demand ya. Ada demandnya kita harus jual. Tapi kebayang nggak kalau pas demandnya itu celana dalam gitu ya, kita laki-laki gitu kan. Saya sendiri lagi ngebayangin nih, gimana ya seorang si Reddy gitu jualan, Mbak butuh celana. Itu juga ngomongnya aja agak. Iya. Benar Kang. Butuh keberanian. Butuh pede. Pede. Karena dulunya saya nggak pede Kang. Saya di samping misalnya cewek gitu samping saya keringetan Kang. Itu gimana tuh biar bisa jadi pede itu? Yang momen tadi aku bilang tadi itu temen aku bilang, lu oke loh kalau ngobrol cerewet gitu. Di situ saya mau, karena saya belum pernah pacaran waktu itu Kang. Kalau buat dapet pacar, saya harus bisa ngomong nih, saya harus bisa bikin nyaman nih, gitu. Kalau udah nyaman kan ditinggalin, enggak ya? Makin baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar terus di Podcast MBA Makin Baik Aja. Podcast MBA Makin Baik Aja adalah ruang belajar, ruang mencari inspirasi, ruang mencari ilmu, ruang mencari sesuatu yang bisa mengakselerasi kita mencapai purpose of life kita. Hari ini kita akan mencari inspirasi tentang ilmu sales. Wah, dan tentunya di MBA, Podcast MBA selalu narasumber yang paten dan kompeten. Hari ini kita kehadiran seorang narasumber, Bapak Wisnu Indra. Benar ya? Alhamdulillah, terima kasih. Betul. Wisnu Indra Wibisana. Wisnu Indra Wibisana. Iya. Wah, ini kayaknya Ramayana banget ya. Nah, nggak tahu. Jadi awalnya saya tanya ke orang tua saya, kenapa namanya itu? Nggak tahu. Sepemikiran aja, sekenanya nama, karena Indra di tengah, nama tengah kan nama ibu saya Titi Indrawati, terus semua anaknya di nama tengahnya Indra, jadilah Wisnu Indra Wibisana. Masya Allah. Dan jadilah seorang sales expert yang kita akan belajar dari sekarang ya, hari ini ya. Expert. Amin. Nah, Mas Wisnu gini, bicara tentang sales nih, ini Mbasti, kita ceritanya nih teman-teman yang menonton podcast ini sebutannya Mbasti nih, MBASTI ya, Mbasti. Mbasti. Okay. MBASTI ya. Dari Besti jadi Mbasti ya. Mbasti. Nah, ini Mbasti pasti ingin tahu nih, ada mungkin sekarang Mbasti yang sedang menyiapkan jalur karirnya di sales gitu ya. Iya. Nah, tentunya ingin dapat inspirasi dari Mas Wisnu nih. Atau juga yang mungkin nggak akan menjadi jalur karir nih, tapi saya ingin tahu biar saya bisa bagaimana sih komunikasi dengan orang sales nih, saya produk nih, saya gimana nih gitu ya. Atau tadi bagaimana sih biar tadi dia punya perusahaan, sales di perusahaan saya meningkat gitu kan ya. Nah, dari hal-hal tadi itu, kalau kita berarti kan inginnya tuh kita ini step by step gitu ya. Kita ingin dengar dari awal banget. Dari awal banget. Nih. Silakan Mas. Oke. Awal banget itu Kang kebetulan secara pendidikan, saya kuliah ambil hukum Kang. Oh, sales hukum nggak ada ya? Nggak ada, makanya ambil hukum niatnya sendiri gitu ya, dari orang tua, ingin meneruskan jejak orang tua di bapak lah gitu ya, sebagai PNS di bidang hukum. Sekolahlah saya hukum, sekolah hukum. Setelah lulus, kebetulan bapak saya PNS di bidang hukum, niatnya mau meneruskan. Tapi setelah lulus, bapak saya serahkan ijazah saya. Bapak saya bilang, ya udah cari kerja sendiri. Jadi plan di hati dan pikiran saya, oke, saya akan meneruskan jejak karir bapak saya. Wah, udah enak nih istilahnya. Tapi kok tumben bapak saya ngajarin hidup itu gampang banget gitu. Oh, ternyata istilahnya sekarang tidak semudah itu, Ferguson. Jadi gitu kan. Akhirnya bapak saya udah cari kerja sendiri. Oh, jadi ekspektasi awalnya, sarjana hukum nanti oleh bapak dimasukkan gitu ya? Dimasukkan langsung, karena saya semasa kuliah itu hampir setiap hari jemput bapak. Saya manggilnya Babe ke kantornya untuk nyupirin Kang. Jadi pada saat saya nyupirin, setiap anak buahnya, ayo Mas, buruan lulus, tinggal masuk doang kok, kan tanda tangan bapak.
mudahnya gitu Kang dalam kehidupan. Tapi bapak saya kayaknya melihatnya itu tidak mudah bagi secara mental saya. Kedepannya mau jadi apa lu di sini? Katanya gitu. Akhirnya lanjut. Saya lulus, saya langsung melamar jadi sales. Nggak tahu kepikiran apa, melamar jadi corporate sales. Bukan corporate legal ya? Bukan, corporate sales. Dan alhamdulillah di suatu operator juga langsung diterima Kang. Interview diterima. Tapi ada keraguan dalam diri saya. Satu, karena saya ada punya kelemahan yang paling mendasar jadi sales. Saya gagap Kang. Saya gagap, nggak selancar ini saya ngomong. Istilahnya Ajis gagap, nah itu saya dulu gitu ya. Dulu ini pada saat keluar kuliah pun saya gagap Kang. Makanya di kuliah itu saya nggak punya temen nongkrong banyak. Cuman saya di lingkungan komunitas itu saya diem aja. Karena malu kan ngomong gagap. gitu. Tapi bisa diterima pada saat interview ya? Nah itu Kang. Jadi saya switch mindset saya pada saat itu. Oke, Wisnu harus berubah. Ada suatu momen yang membuat turning point saya zaman muda lah ya Kang. Zaman muda gitu ya. Ada agak begajulan dikit di suatu malam. Saya ada suatu situasi yang saya ngoceh terus Kang. Ada ngoceh terus. Dan dilihat oleh teman-teman waktu itu paginya dikasih feedback ke saya, Bis lo oke loh kalau ngomong lancar gitu. Lancar, bagus gitu ya. Pada saat ngelamar kerja saya lihat dulu masih ada internet, masih zaman BlackBerry kan Kang. Apa sih kualitas untuk yang harus dipunyai kapabilitas seorang sales gitu. Bahasanya senjatanya itu ngomong Kang, dan harus meyakinkan orang apa yang Anda omongin ini harus valid dan pokoknya bisa dipercaya lah. Betul. Bisa dipercaya. Harus convincing ya. Convince orang untuk lu didengar aja dulu bisa. Karena saya awalnya gagap banget itu ya dari kecil sampai dengan kuliah itu masih gagap gitu ya. Terus yang menariknya adalah guru saya adalah orang-orang di terminal Lebak Bulus Kang, sama supir angkot. Di situ saya belajar ngomong Kang, belajar berani memperkenalkan diri, berani ngomong sama orang gitu ya. Di situ saya belajar sama orang-orang itu, dari pedagang kopi, teh botol dan lain-lain itu. Oh sebut mereknya. Ya. Jadi itu di terminal keliling aja gitu ya. Karena saya waktu itu, jadi saya kan naik angkot Kang. Jadi saya coba beranikan diri, Bang. Setoran hari ini berapa? Dari kata satu aja mulai. Dalam kehidupan mungkin satu step itu merupakan langkah yang jauh menurut saya. Karena berani ngomong itu menurut aku luar biasa bagi pencapaian saya sendiri yang seorang gagap gitu. Akhirnya saya belajar dari mereka untuk berani ngomong aja dulu untuk bicara, memulai conversation ke orang. Nah saya belajar dari mereka. Jadi ya teman Basti mungkin dari 100 orang Basti ini 90% mungkin nggak percaya Mas itu pernah gagap kali. Ya, benar kan. Akhirnya sekarang kebablasan. Tapi kan sesuai dengan profesi kita harus seperti ini gitu. Jadi saya harus men-switch apa yang saya punya sekarang, tahu kelemahan saya apa, ya harus diperbaikin saat itu juga. Oke, tadi poin 1 nih kita dapat nih. Untuk menjadi sales yang baik itu komunikasi gitu ya. Oke, tadi Mas Wisnu, nanti kita lihat nih experience atau benar nggak nih pernyataan ini tuh valid dan sukses ya. Kan? Terus diterima nih ceritanya, terus gimana? Diterima. Di sana saya dapat pembelajaran di suatu perusahaan bagaimana cara komunikasi corporate sales. Beda. Jadi corporate sales sama istilahnya B2B sama B2C, aku baru tahu Kang. B2B itu business to business. Business to business sama business to consumer gitu ya.
B2C kan lebih ke retail gitu. Tapi menurut saya secara approaching ke B2B, kita kan ke person juga. Seperti B2C cuman bahasanya lebih polite lah. Nah di situ saya diajarkan di perusahaan itu, diajarkan gak ya? Saya mencari tahu sendiri Kang. Karena di perusahaan saya pertama itu lebih kayak jadi kurir saya di sana, nganterin surat, benerin BlackBerry ke perusahaan ini. Nah di situ saya belajar sendiri. Corporate sales ya ini. Corporate sales Kang. Dulu zamannya BlackBerry baru masuk. Akhirnya saya pada saat ketemu PIC suatu perusahaan, saya belajar ngobrol bagaimana approach to corporate company, corporate lah. PIC-nya, terus ngomongnya apa. Di situ saya juga masih bego-bego banget karena nggak tahu apa yang diomongin, masih kaku, fresh graduate gitu. Ini tadi kayaknya ngomongin BlackBerry, produknya BlackBerry mungkin gitu. Produknya BlackBerry handset Kang, pertama kali BlackBerry di suatu operator ke perusahaan-perusahaan itu. Kebetulan saya perusahaannya dulu fokus segmennya di manufacturing. Jadi manufacturing yang butuhkan layanan BlackBerry. Saya ingat banget BES atau BIS gitu, saya udah lupa gitu. 17 tahun lalu. Jadi benar-benar saya cuman nganterin, ada yang rusak, terus ada surat BAST, cuman gitu. Saya baru masuk begitu ya? Baru masuk gitu, selama setahun Kang. Kerjaannya gitu aja, hanya training. Di perusahaan itu saya training seminggu, training, belajar sendiri. Jadi secara mentoring di perusahaan itu saya belum terima. Gak ada yang dampingi. Gak ada yang dampingin. Ada dampingin karena dia juga sibuk kan, dia punya customer dan lain-lain. Nah ini nih bagi Basti yang punya perusahaan nih, jangan sampai ada orang baru itu nggak didampingin ya. Betul. Itu, karena kasihan ilmunya. Ya alhamdulillahnya saya belajar sendiri bisa. Kalau yang enggak dia malah down, kelempar gitu. Akhirnya dari situ saya belajar bagaimana cari muka sama bos itu penting loh Kang. Begitu ya? Yes, cari muka tapi yang nggak terlalu istilahnya menjilat banget itu penting. Mungkin kita ini karena inisial menjual diri ke bos. Menjual gitu diri ke bos terhadap performance, tapi apa yang mau saya jual pada saat itu performance. Jadi kurir. Nah, jadi kurir, bukan kerjaan sales juga. Jadi akhirnya saya belajar secara operasional sales itu di corporate seperti apa. Saya belajar di situ sendiri gitu ya. Terus akhirnya saya beranikan untuk keluar dari zona nyaman saya karena saya gaji saya waktu itu masih 1,2 Kang. Saya cuman berangkat pagi, kantor harus nyampe jam 6 pagi. Nganterin surat, benerin BlackBerry, nganterin surat, benerin BlackBerry. Hanya itu saja dan training. Saya harus keluar. Saya training itu terkait orang dengan telco. Enggak, saya di training. Jadi masuk kelas training, Kang. Setiap 1 tahun itu terus. Hampir 3 bulan sekali saya training. Jadi sertifikat saya banyak. Sertifikat saya banyak deh. Nah, setelah itu saya memberanikan diri, oke, waktunya saya harus keluar dari sini. Saya harus belajar banyak lagi di luar sana gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, tapi saya nggak bodoh juga, nggak main resign aja. Saya 2 bulan sebelumnya saya apply di kerjaan lain, masuk ke perusahaan IT. Oke, tapi ini menarik ya. Saya pikir karena Mas Wisnu sekarang expert ya, pas pertama aja udah bagus gitu, ini enggak, langsung Kang, sukses itu, gitu, enggak juga ya? Tough banget Kang, karena saat ini saya kerjaannya tidak terlihat gitu ya, terus saya karena dari sisi superior saya tidak menjual saya. Saya berpikir waktu itu seperti itu, tapi saya melihat karena saya nggak menjual diri saya sendiri ke bos saya, gimana bos saya mau menjual nama saya di lingkungan itu gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang notice. Oh ada Wisnu ya di sini. Nah itu dia, itu kesalahan saya sih. Saya belajar tuh Kang, belajar di perusahaan pertama adalah itu pembelajaran. Oke, pasti ini penting ya. Tadi kalau kita lihat nih 2 hal di awal aja, Mas Wisnu ini boleh masuk Mas Wisnu ya, boleh ya. Mas Wisnu ya. Ya akrab gitu ya. Mas Wisnu ini tadi kelihatan nih kalau misalnya
ada sesuatu lingkungan, kondisi yang dia tidak nyaman, dia berubah gitu kan ya. Ya, oh tadi saya gagap nih, dia gimana merubah. Di sini di perusahaan dia merasa kurang tidak ada pendampingan dan tidak kurang menjual diri ya. Ya. Oh, tahu nih harus menjual diri. Dan ternyata tidak ada yang instan ya sukses itu ya. Sangat Kang. Sangat. Jadi pelajaran yang balik lagi di awal Kang. Ajaran babe saya nggak ada yang instan di hidup ini. Lu harus suffer dulu untuk capai sesuatu gitu lah. Iya, kayaknya kecuali Indomie kali ya. Ah itu dia. Oke, lanjut Mas itu. Ini mulai ini nih, mulai anget nih. Jadi pada saat saya sudah memutuskan resign dan saya diterima di perusahaan IT. Nah kebetulan perusahaan IT itu hari pertama saya masuk itu saya langsung diajak tender oleh direktur saya ke pemerintahan Kang. Pas di perusahaan baru ini malah langsung dilibatkan. Saya bilang, kok langsung dikasih ya, gitu. Saya berdoanya. Itu senang perasaan itu yang dirasakan senang atau takut, khawatir? Enggak, saya nggak ada rasa takut gitu ya. Tiba-tiba saya baru duduk sampai 7:30, direktur saya langsung, wis ikut langsung Kang. Jadi benar-benar langsung. Kita ikut tender di seneng ya. Seneng. Mungkin karena kebanyakan orang takut itu. Aduh, bisa nggak bisa. Gitu. Karena pelajaran dari yang perusahaan sebelumnya, saya nggak dianggap. Nah pada saat hari pertama saya udah dianggap. Okay. Jadi kan once kita merasa dianggap, dimanusiakan manusia, memperlakukan manusia seperti layaknya manusia gitu ya, dianggap dan diberikan andil dalam suatu proyek. Secara psikologis mental kita kayak ada yang ngebus gitu kan. Gitu ya. Wah, saya baru hari pertama nih. Tapi langsung dilibatkan. Itu PD-nya saya untuk di perusahaan itu kontribusinya pasti gede. Kalau saya. Ini momennya nih. Saya momennya harus saya manfaatkan dan alhamdulillah dalam 3 bulan saya sering di kantor Kang. Untuk mendapatkan apresiasi dari lingkungan kantor, pelajaran di perusahaan pertama Kang, saya merasa saya merasa diandalkan, senang aja jiwa muda saya, ayo nih harus nih, dalam 3 bulan 3 tender saya menangkan Kang, di pemerintahan. Dan nilainya alhamdulillah luar biasa, kontrak setahun semua. Dari yang tadinya cuma messenger selama setahun akhirnya ikut tender dan saya secara dokumen legalitas ngurus sendiri, dibantu sama teman, ada orang operasional. Tapi dan saya sering nginep di kantor akhirnya, terus direktur ngeliat, akhirnya direktur owner lihat Mas Wisnu pulang, nggak dicariin sama orang tuanya, karena saya ngurusin dokumen tender itu sering sendiri Kang. Jadi saya harus tahu part mana yang disisipkan dan proposal teknisnya gimana gitu. Baru saya mau tanya tuh. Tadi menang 3 tender itu menurut Mas Wisnu sekarang nih dari sisi skill kah atau tadi kan dari sisi kitanya yang semangat oke lah gitu ya. Tapi pasti ada skill atau tadi strategi tertentu yang dilakukan pada saat itu. Hampir saya persisten mengunjungi apa yang disebut PIC-nya di perusahaan pemerintahan itu Kang. Jadi persistennya saya approach ke mereka gitu ya. Karena persisten untuk approach ke mereka ada rasa secara psikologis bagi mereka, mereka akan cerita tuh Kang. Karena sering kita ngobrol aja, dia akan cerita terkait pekerjaan, keluarga, sama masalahnya dia. Apapun itu. Jadi secara psikologis dia akan buka tuh, oh iya nih, lambat laun dia akan buka tuh, oh tender ini harganya segini, pakai barang ini, teknisnya nanti SLA-nya harus segini ya. Itu yang saya masukkan Kang ke dalam dokumen tender. Jadi comply lah istilahnya. Di situ sih saya akhirnya belajar komunikasi approach yang persisten dan nggak terlalu kaku gitu ya. Ternyata corporate sales itu ada kakunya, ada enggaknya secara komunikasi. Toh juga yang didatengin orang juga gitu ya, walaupun dia corporate. Iya, beda halnya misalnya kita mau presentasi terkait produk, itu kan harus serius memang. Tapi di luar itu, karena saya sering di luar itu bahas konteksnya, apapun pekerjaannya, nanti setelah meeting formalnya saya pasti ada meeting non
informalnya. Keluar makan siang, padahal di sebelah kantornya ada warteg, kita cuma ngobrol gitu aja. Dan itu kita dapat insight dari mereka sih, oh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Itu yang kita maksud. Nah, pasti kan kita juga sama ya, misalnya harus ketemu orang gitu ya, ngobrol. Tapi banyak nih dari kita nih, kalau ngobrol dengan calon pelanggan tuh kayak kita di bawah gitu Mas Wisnu. Jadi kayak ya Pak, apa yang bisa dibantu Pak gitu. Itu gimana yang benernya gimana nih gitu ya? Yang benernya gini Kang, sebenarnya itu jam terbang juga Kang untuk komunikasi. Kita sebagai vendor, kita sebagai lawannya prinsipal. Jam terbang yang memang harus diasah terus ngomong, dan makanya kita harus masukkan vitamin tuh ilmu menurut aku. Vitamin itu ilmu ya. Ilmu itu vitamin itu, ya. Ilmu itu vitamin bagi saya. Saya suka baca koran. Saya baca berita, saya suka politik. Wawasan lah ya. Wawasan tuh harus luas banget. Jadi apa yang diobrolin nanti kita kena. Misalnya gini kan, contoh saya pernah di suatu perusahaan gitu ya. Saya pasti masuk ke ruangan di mana itu direkturnya. Kita lihat situasi di ruangannya. Direkturnya suka apa sih sebenarnya? Ngomongin hobi, scanning kan. Scanning hobi orang cowok itu kan seneng ngobrolin hobinya apa gitu ya. Saya dari salah satu direktur, di mana-mana di ruangannya dia ada piala sepeda. Terus ada helm sepeda. Saya nggak ngerti sepeda. Dan apa itu partnya sepeda itu. Bagaimana regulasi lomba sepedanya itu kan. Pengalaman saya cuman main sepeda sama teman-teman udah beres waktu kecil. Tapi pada saat kita ngomong bahas terkait dengan piala-piala apa aja yang dia udah dapet, terus awal mulanya dia hobi ini bagaimana, dia akan ngalir Kang. Dia akan ceritakan hobinya apapun itu, dan dia meninggalkan apa yang konteks pertamanya adalah ngomongin kerjaan di link suatu project gitu. Saya buka dengan obrolan itu Kang. Dan itu bukan tidak fokus ya? Enggak, saya fokus di tujuan akhirnya adalah saya dealing dengan perusahaan itu kan. Ngobrolin itu aja mungkin 1 jam bahas sepeda dan olahraga. Setelah itu oke, Mas Wisnu dealing Kang, alhamdulillah. Karena pada saat kita mempelajari situasi, kondisinya si lawan bicara kita, terus kita yang tadi screening apa aja yang dibahas. Orang kan seneng apa yang dibahas adalah passionnya dia gitu. Iya betul. Kita kenain hatinya dulu sih sebenarnya. Aku sih selalu itu sih Kang, strategiku untuk sales approach, kenain dulu hatinya gitu. Terus masalah kita apa sih Pak? Kita kan belum pernah kerja sama, Bapak harus terima servis yang kita perusahaan saya berikan. Contohnya servis yang saya berikan secara obrolan itu mencerminkan perusahaan itu seseorang kan. Nah jadi kita bisa tularkan tuh, ini loh orang-orang yang saya bawa di belakang saya orangnya seperti saya juga gitu. Betul. Akhirnya ya udah, itu salah satu contoh yang B2B communication juga penting secara screening itu kan. Dan bukan tidak sopan itu kan ya. Soalnya kok ini kan mau datang nanya-nanya piala-piala saya itu. Ngalir Kang sebenarnya. Komunikasi jangan enggak. Tapi saya ngobrolnya ngalir aja sebenarnya. Itu juga perlu jam terbang bagi gitu. saya, bagi yang bekas stuttern gitu ya, gagap. Memang itu perlu dilatih, makanya banyak guru-guru saya sebenarnya teman-teman saya, salah satunya Kang Reddy juga. Cara ngobrol ngalir aja sebenarnya. Tapi pernah nggak ketika kita mau ngajak ngobrol gitu biar ngalir, tiba-tiba waktunya 10 menit ya, saya juga ada meeting lagi nih. Nah itu gimana kalau situasi seperti itu? Pernah atau saya nggak tahu teorinya apa gitu ya. Tapi pernah Kang. Itu biasanya bisa ada teori yang di lift 10 menit itu bisa di link. Iya. Saya nggak terlalu banyak tahu teori itu gitu ya. Saya pernah di link dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Saya cuman bilang bahwa proyek yang kita bawa gitu ya, ini kita expertnya. Kita kasih contoh backgroundnya kita, pengalaman kita, dan
Oh oke. Berarti lu biasa dong begini. Biasa. Oke deh, besok ketemu lagi kita bikin sign kontrak. Jadi benar-benar saya nusuk aja terkait dengan project gitu ya. Dan solusinya kita kasih bagi mereka karena saya tahu sebelumnya masalahnya mereka apa, solusi yang kita kasih berikan gitu ya. Jadi dia dapat poinnya. Oke, dealing. Besoknya kita sign kontrak. Pernah juga kan. Dan terkait yang tadi vendor, kita sebagai vendor, kita sama klien agak di bawah misalnya gitu. Sebenarnya karakteristik prinsipal gitu ya, memang selalu mau di-serve gitu ya, dilayanin. Tapi kadang-kadang secara komunikasi kita kadang-kadang harus di bawah gitu. Kadang-kadang kita juga harus lebih dari mereka, kadang-kadang setara gitu kan, fair. Ada beberapa klien, aku baru 2 minggu lalu deh, kita meeting di salah satu perusahaan rokok besar gitu ya. Saya belum pernah kenal sama sekali gitu ya. Langsung saya sok kenal, Mbak, kayaknya kita pernah kenal deh. Itu Kunci padahal, itu aja. Padahal saya nggak pernah kenal. Kita kayak pernah kenal. Dia sama yang Oh nggak apa-apa. Halo Mbak. Kita kayak pernah kenal nih di mana. Itu langsung mecah meetingnya Kang. Kayak ice breaking lah dalam training. Oh iya, saya langsung tos-tosan Kang. Oh iya kayaknya pernah. Itu baru pertama kali ketemu Kang. Jadi bagaimana komunikasi kita ke depan, bagaimana awalnya kita perlakukan lawan bicara kita. Once kita datang, halo Mbak. Udah. Jawab aja udah begitu ya. Dia langsung. Berarti dia langsung oke, berarti ini formal. Tapi halo Mbak, kayaknya kita ya gitu. Beda kan Kang? Halo. Beda. Halo. Nah, itu beda sih. Jadi bagaimana kita mau melakukan komunikasi kita dengan lawan bicara kita di awalnya seperti apa dulu gitu. Iya. Dan saya ini saksi hidup ya. Mas Wisnu kalau ketemu orang itu sampai saya tanya, udah lama kadang enggak, baru sekarang. Ya. Tapi kok udah akrab banget gitu kan? Ya, itu sih Kang. Maka aku punya prinsip kita harus melakukan sebenarnya gini. Kita mau ketemu orang ini menguntungkan gak sih bagi kita? Gitu sih. Sales ya, tujuan. Sales. Gitu kalau ya. Sales. Kalau kita punya tujuan yang kita mau dealing, kita harus seperti itu dulu. At least kita kenain yang pelajaran tadi yang kedua berapa gitu. Kenain hatinya dulu aja supaya dia nyaman gitu. Iya, betul. Nyaman ngobrol sama kita karena once orang nyaman sama kita, dia akan bisa melakukan hal apapun. Saya juga pernah Kang ke klien gitu ya. Saya udah buat nyaman banget. Ternyata jangan bikin nyaman banget gitu. Karena dia berasa teman. Oh, nggak harus dealing sama lu juga nggak apa-apa. Yang penting kan teman. Ada juga pelajaran seperti itu Kang. Jadi kalau lu banget bikin nyaman, jadi orang berasa teman. Oh, nggak pakai sama lu, yang penting kita kan bisa temenan Mas Iko. Ada juga kan seperti jangan itu. Gitu juga gitu ya. Jadi target salesnya nggak iya makanya kan objektifnya kita dealing gitu ya. Betul. Jadi saya sering kebablasan juga terkait dengan itu. Teman. Ya udah. Bye. Iya. Berarti tetap tadi ya. Sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Iya, itu kan. Pasti ada yang seperti itunya juga gitu. Tapi itu perlu dicatat tuh oleh Mbak Asti ya. Catat nih, kenain dulu hatinya gitu. Kenain hatinya dulu. Ya, itu mau lihat B2B, B2C tetap itu orang juga. Yes, benar. Kenain hatinya. Sama misalnya kita bicara komunikasi yang screening itu Kang, misalnya banyak orang gitu ya Kang. Banyak orang kita tahu posisinya apa. Tapi decision makernya kita harus kenal siapa. Siap. Nah, terus yang mempengaruhi udah mulai ke mekanik nih. Iya. Terus ya. Dan kita juga harus bisa ngelihat decision makernya siapa, yang mempengaruhi dia itu siapa. Kita nggak harus fokus ke si decision makernya juga, tapi kita harus kenain ke yang tangan kanannya dia ini. Dia akan kasih masukan, dia akan dengerin. Itu sih. Itu ilmu juga menurut aku. Oh oke. Misalnya saya dulu pernah di bidang handphone Kang, retail. Misalnya ada bapak, ibu, anak datang gitu ya. Rata-rata kan di pernikahan itu ibu selalu dominan Kang.
Oh, iya. Istri ya Kang, Iya. mengalami Presiden, enggak? iya. Suami itu presiden, Oh, iya, tapi presiden. kalau istri itu perdana menteri. Oh ya itu dia. Nah itu, pada saat aku ajarin ke tim juga, pada saat keluarga itu datang ataupun pasangan gitu kan, Iya. kita deketi pasangan ya, jangan yang mau belinya siapa, suaminya gitu ya. Kita deketin istrinya. Ini loh Bu, kita tunjukkan apapun fitur-fitur handphone Ini itu. bagus buat bapak Bu. Iya, ya, kalau si istri pasti akan memberi masukan yang sangat pengaruh untuk kita pilih dia handphone beli. yang paling mahal lah itu biar Iya. laki-laki kan maksudnya wah fungsional nih gitu Yes. ya, udah mau beli yang Betul. tadinya 10 juta jadi yang Betul, 20 Kang. juta. Jadi, ya. Second man-nya itu sangat penting tuh Kang, kita deketin juga. Nggak harus yang decision maker kita deketin, enggak juga gitu ya. Malah kita yang efektif banget, kita kenain dulu nih orang kepercayaannya dia. Kita deketinnya secara halus dan lain-lain apapun itu. Yang penting bisa mempengaruhi keputusannya si Betul. decision maker. Jadi seni meyakinkan, seni mempengaruhi dan Iya. sales itu ya. Iya. Ya, betul tuh. Mungkin saya salah mungkin ya mindset di awal, sales itu seni jualan gitu ya. Tapi mungkin akan lebih enak kalau misalnya ini tuh seni meyakinkan, kalau meyakinkan dia bisa membeli. Bisa membeli, ya benar. Oke gitu ya. Benar. Jadi seni meyakinkan gini. Orang kan mau beli, yakin dulu sama Betul. apa yang mau dibeli, produknya, orangnya terus. Betul. Makanya tadi kenain hatinya itu tuh salah satu untuk itu ya, biar Yes. tadi dia Ya, supaya ada itu kan. trust ya. Trust, betul. Dipengaruhi. Ya. Karena begini Mas Isnu, ketika kita orang sales gitu, ketika kita yuk kita jualan tuh, orang tuh langsung, waduh jualan itu ini saya harus membuat orang beli, Yes, dan itu membuat orang mengeluarkan uang, betul. dan itu kayaknya mengeksploitasi dia Ya. gitu kan ya. Ya. Nah ini buat pemahaman kayak gitu tuh. Istilahnya di sales Kang gini. Saya punya produk gitu Ya. kan harus dibeli sama orang. Kalau misalnya kita beli buat produknya kita sendiri, untuk apa? Apa ya? Untuk apa gitu kan? Pelajaran lagi sebenarnya saya, nggak usah malu untuk menjual segala sesuatu barang ya Kang, tapi yang legal maksud aku. Jangan malu untuk menjual apapun, pensil, apapun pulpen gitu. Bahkan saya pernah, mohon maaf, membasti gitu ya. Saya pernah di suatu perusahaan, saya baru masuk seminggu, saya sudah jualan pakaian dalam Kang. Lah pakaian dalam Perempuan pastinya. Lingerie. Bra, CD dan lain-lain. Ini Dan saya baru orang seminggu. baru nih ya. Orang baru Kang. Orang baru Orang tiba-tiba, ayo Bu di Yes. Jadi gini. gimana tuh jualannya tuh? Jadi saya jualannya benar-benar saya harus attract orang-orang melihat saya. Si Wisnu ini siapa gitu ya Kang ya. Iya. Saya attract banget. Saya bawa produk saya itu pakai karung Kang ke kantor. Orang pasti ngeliat, karung ngapain sih bawa karung? Nah, dari situ Karung karung Kang, warna putih. Saya ingat banget. Waktu itu di lantai 7 deh waktu itu. Itu lantai 7 ya Ini Kang. di perusahaan gede ini. Besar sekali Kang. Iya. Besar sekali Kang. Datang orang bawa karung. Bawa karung Isinya gitu ya. celana dalam. Isinya lingerie dan lain-lain. Cara jualnya gimana? Saya pada saat istirahat saya nggak bisa teriak-teriak dong Iya. jualan itu. Ayo celana dalam Iya. gitu ya. Kebayang banget tuh. Yes, tapi tidak semerta-merta saya langsung berani jualan lingerie. Kan saya anak baru gitu ya. Sebelum seminggu itu seminggu itu saya memang approach ke ibu-ibu dan mbak-mbak itu, lu suka nggak sih lingerie? Lu butuh nggak sih? Kebutuhan, needs Kang. Dan nggak malu tadi ya? Nggak malu. Saya nggak mau malu. Malu susah saya. Saya tanyain dulu, mapping demand dulu sih Kang sebenarnya. Ada kebutuhan nggak sih sebenarnya pakaian dalam gitu ya? Oh ternyata saya tanya dalam seminggu ibu-ibu dan mbak-mbak itu sangat besar kebutuhannya Kang. Makanya saya memberanikan diri untuk menjual itu tanpa malu gitu ya. Saya tinggal bawa, jadwalnya besok gue bawain ya nih barang-barangnya, tinggal lu pakai terserah gitu ya.
akhirnya bener laku banget Kang. Karena ada needs tadi Kang. Aku tahu needs-nya ada. Oh kita manfaatkan aja. Itu sih Kang, jangan pernah malu sih sebenarnya. Karena pasti ada kebutuhan. Produk dibuat untuk dijual dan pasti ada kebutuhan. Itu sih. Oke. Pasti kita kalau ilmu teori kan sering kita dengar ya, ada supply, ada demand ya. Ada demandnya kita harus jual. Tapi kebayang nggak kalau pas demandnya itu celana dalam gitu ya, kita laki-laki gitu kan. Saya sendiri lagi ngebayangin nih, gimana ya seorang si Reddy gitu jualan, Mbak butuh celana. Itu juga ngomongnya aja agak. Benar Kang. Butuh keberanian. Butuh pede. Gitu. Karena dulunya saya nggak pede Kang. Saya di samping misalnya cewek gitu samping saya keringetan Kang. Itu gimana tuh biar bisa jadi pede itu? Yang momen tadi aku bilang tadi itu temen aku bilang, lu oke loh kalau ngobrol cerewet gitu. Di situ saya mau, karena saya belum pernah pacaran waktu itu Kang. Kalau buat dapat pacar, saya harus bisa ngomong nih, saya harus bisa bikin nyaman nih, gitu. Kalau udah nyaman kan ditinggalin, enggak ya? Gitu sih. Oke. Lingerie ya. Nah, kalau di ini tadi kan kita sudah ngobrol nih sales di B2B gitu ya. Kemudian tadi ini lingerie. Nah, ada nggak pengalaman Mas Isun yang ini susah loh Kang, ini proyeknya tapi berhasil? Pernah Kang. Waktu itu di operator juga. Saya approach ini perusahaan 4 bulan. Oke, itu jurus udah keluar semua tadi ya, yang kenain hatinya, di visit, ini udah semua keluar nih. Iya, sudah keluar semua dengan orang yang salah. Oke, panasnya jadi 4 bulan ya. 4 bulan. Dan ada barriernya karena saya harus dealing dengan direkturnya sebenarnya, tapi saya dealing dengan PR-nya. Tapi PR-nya karena cewek gitu ya, cantik juga. Jadi saya kebawa gitu ya Kang. Lama approach-nya tapi belum ada banknya gitu. Gongnya apa sih ini? Masa ketemuan terus doang gitu ya. Akhirnya saya tanya-tanya tentang direkturnya. Direktur itu punya anak berapa sih? Rumahnya di mana sih gitu ya. Akhirnya dia buka, dia punya anak 3 dan lain-lain. Masih kecil-kecil, masih SD dan lain-lain. Besoknya saya ajak ketemuan lagi PR-nya. Saya bawakan produknya, saya suruh tester anak-anaknya. Ini sudah 4 bulan. Udah 4 bulan itu kan. Tadi enggak karena ketemuan gitu susah dan lain-lain gitu ya. Saya ketemu cuma PR-nya doang. Ini produknya produk untuk corporate atau corporate? Oh, tapi bisa dites sama anak-anak kecil. Iya, gitu. sampel produk saya suruh coba anak-anaknya gitu. Anak-anak direkturnya 3. Cobain deh. Tolong kasihin gitu ya nih. Tolong kasihin titipan dari Wisnu, dari operator ini. Cobain dulu. Kita nelpon sesama produk ini gratis. Telekomunikasi nih ya. Produk telekomunikasi kan. Berikut handphonenya. Oke. Berikut handphonenya. Handphonenya murah lah waktu itu. Karena ada budget marketing kan Kang untuk itu. Saya juga untuk tester lah ya. Ya itu saya kasih misalnya hari Senin siang gitu ya. Maghrib saya ditelepon sama PR-nya. Mas Wisnu dipanggil Bapak besok jam 1:30. Nah, itu Kang, udah dapat membuka jalan buat pintu nih gitu ya, untuk masuk approach yang udah 4 bulan. Susah. Saya ketemu ini, saya ketemu GM area sini, GM sini, PR sini, nggak bisa ketemu. Akhirnya saya menemu selaknya, ternyata kenain anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya masih kecil itu saya berikan trial produk. Akhirnya langsung ditelepon, saya langsung datang Kang. 1:30, saya inget banget sampai sekarang ini. Dari 1:30 sampai jam 7 malam. Ya. Dan saya itu perusahaan, bisa dibilang perusahaan keluarga. Kita bisa ngelihat di mana-mana saat ini di nasional. Saya belum bisa sebut merek. Iya. Saya dikerubungi oleh kakak adik 3 orang sama pamannya 1. Itu meeting kantor sebenarnya. Meeting kantor. Akhirnya anaknya di bawah. bukan anaknya Kang. Jadi pamannya tadi? Iya. Jadi ownernya ini keluarga gitu ya Kang. Oh, ini perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga, ownernya
awalnya saya ketemu sama direkturnya langsung gitu ya, direktur utamanya. Ngobrol-ngobrol, adiknya datang, omnya datang. Saya di-challenge gitu Kang. Apa terkait dengan produk yang saya tadi trial ke anak-anaknya direktur itu? Ini loh, ini dan saya dapat selaknya kebutuhan perusahaan yang mahal bagi karyawannya. Oke. Jadi tahu nih saya kalau keresahan mereka tuh apa sih sebenarnya? Oh, dengan ini saya datang bawa produk yang memudahkan mereka dan single poinnya untuk di perusahaan saya langsung gitu ya. Tapi terus akhirnya diberikan servis yang luar biasa karena saya siapin, oh di daerah ini ada, kita ada perwakilan, tapi nama saya bisa kok ditempel di perusahaan di kantor cabang kalian, bisa langsung kalau ada masalah telepon ke saya. Jadi tadi harga yang mahal tadi tuh nggak apa-apa nggak? Tetap walaupun mahal biarlah gitu ya. Kebetulan agak mahal sedikit. Cuman dia merasa mungkin yang tadi itu Kang nyamannya itu karena dari 1:30 sampai jam 7 malam. Iya. Saya ngobrol dan di situ direktur langsung telepon kompetitor operator itu, Mbak saya putus ya, saya udah dapat yang lain. Nih ada nih di depan saya PIC. Langsung di situ Kang. Itu tadinya udah ada yang mau udah ada yang pakai Kang. Mereka pakai operator A gitu ya. Langsung di switch ada itu mereka putus. Langsung switch ke operator perusahaan saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya dari situ kan sales corporate itu enggak yang dealing udah gitu ya. Kita kan ada maintain. Saya hampir setiap minggu datang ke sana cuman buat dipanggil sama direkturnya. Bis datang, gue mau tester food nih. Kebetulan ada F&B-nya. Tester food. Apa kata lo? Itu yang gue masukin menu. Sepercaya itu Kang jadinya. Jadi kita bisa dibilang kalau jadi sales itu harus dipercaya gitu sama omongan kita apa yang disebut. Akhirnya berjalan kita dapat 5.000 subscriber waktu itu. Revenue 900 jutaan deh. Per bulan itu. Per bulan, ya betul. Itu convincing. Iya. Dan tadi kreatif Itu harus kreatif gitu. Gimana bisa biar masuk gitu ya? Biar masuk. Bagaimana cara misalnya kita memang udah menggunakan 1000 cara, tapi kalau memang belum jodoh yang dikasih sama Allah gitu ya, ya udah gitu ya. Betul, tapi usaha kita udah 1000-nya gitu, sudah banyak aja gitu. Itu sih Kang. Dan tadi tuh yang menarik tuh pasti. Ternyata nggak harus harga, ini harga mahal juga. Iya, dijual, betul. Kan ya. Biasanya orang kan kenapa nggak bisa jualan? Ya Pak, harganya kemahalan gitu. Padahal justru saya sering dengar juga tuh ya kalau harga produknya bagus, harganya murah, gue nggak perlu elu gitu. Yes, sales. Nah, itu gimana tuh? Sales. Bener nggak tuh maksud itu? Kalau sales Kang istilahnya gini, seorang sales itu harus bisa menjual lemari es kulkas di Kutub Utara ataupun di Kutub Selatan. Butuh nggak? Enggak, gitu kan di sana. Cuman kan kita bisa menawarkan hygiene-nya, terus lebih bagus untuk di ruangan dan lain-lain. Gitu kan. Ya, kebayang jadi iglo gitu ya. Nah, ada yang udah kulkas, ada kulkas. Gitu ya. Itu sih Kang. Istilahnya sales begitu yang aku tahu ya Kang. Iya. Gitu sih. Nah, saya mencoba ini ya teman-teman ya, mengeksplorasi kenapa gitu sales ini orang kalau pertama kali bekerja gitu, mau nggak jadi sales? Itu agak-agak enggak gitu ya. Ya. Dan karena experience-nya yang namanya sales itu kartu kredit gitu kan. Ya. Kemudian tadi jual barang itu yang ini Pak bawa dapat hadiah ini gitu. Bener nggak ini? Ya. Nah, stigma itu apa nih yang ingin masih sampaikan nih ke teman-teman yang ini ya, bahwa sales itu nggak ya bukan itu gitu ya. Biar teman-teman juga semakin ini nih bahwa saya sekarang nih ini sales itu penting gitu kan. Kalau teman-teman punya perusahaan nggak bisa ngejual, terus dari mana revenue-nya gitu ya. Silakan. Betul. Jadi sebenarnya sales itu teknik penjual pasti secara harfiah dan lain-lain ya. Tapi sales itu adalah
seni komunikasi menurut aku. Seni komunikasi bagaimana kita bicara sama orang, meyakinkan orang, karena setiap produk pasti ada segmennya kan. Beda dengan misalnya kita contohnya deh, misalnya mobil. Kenapa mobil si produsen itu mempunyai, oh ini SUV, ini MPV, ini city car, ini luxury car gitu ya, ini CBU. Karena setiap segmen itu ada demand-nya. Makanya dibuatkan segmen. Nah kita misalnya tadi terkait dengan harga yang Akang bilang, kita jual harga misalnya harga 1 juta, tapi kita yang approach jual ke orangnya itu pemulung, kan nggak mungkin. Kita kan harus tepat juga sasaran produk kita itu, sasarannya kemana sih sebenarnya, ke segmen mana gitu ya. Asal kita tahu, kita yang mau jual produk tapi nggak tahu segmennya, ya nggak akan laku gitu kan, nggak akan laku. Jadi tahu segmennya gitu. Dan sales kartu kredit, asuransi misalnya, dia ada segmennya. Kenapa susah? Karena saat kalau jual asuransi, karena pemikiran orang Indonesia masih belum ke asuransi banget gitu. Tapi lambat laun sekarang bisnis asuransi sangat tinggi demand-nya Kang. Orang sadar akan itu kebutuhannya dan benefitnya. Dan itu mereka juga sukses loh secara materi. Betul. Besar sekali jangan gitu ini kan? gitu. Iya, karena ada segmen-segmennya Kang. Betul. Dan bagi sales kartu kredit gede loh Kang. Sekarang meskipun ada yang lain, platform lain, kartu kredit memang ada secara assessment di OJK dan lain, kita kan slick dan lain-lain, kita juga bisa ngelihat di situ. Dan mereka sukses juga, ada yang sukses, nggak yang sales kartu kredit itu tough, bisa dibilang. Asuransi tough. Meskipun kemana, di reject tetap aja di Uber gitu. Di Uber, betul. Sales persisten itu penting kan, dan nggak gampang menyerah itu penting di sales asuransi, sales kartu kredit, sales ini juga Kang, yang kayak di UN, PBB, WHO dan lain-lain kan tuh banyak tuh yang sales CSR itu keren loh Kang, menurut aku secara komunikasi bagus. WWF itu komunikasinya bagus. Itu sales juga ya? Sales juga Kang. Oh, jadi gini, walaupun produknya tadi program charity gitu ya, tapi kan dia sales. Dia membawa suatu produk, dia menjelaskan sesuatu gitu ya. Itu dan didengarkan, itu sales menurut aku. Kayak misalnya kita bicara gini aja, ini saya lagi sales diri saya sendiri. Ya kan gitu kan. Betul, maksudnya, betul. Oh ini Wisnu orangnya gini, tanpa harus kita tahu bagaimana, tapi dari omongan dan experience Wisnu seperti ini loh orangnya gitu. Nanti di assess lagi gimana. Ayo gimana teman-teman perusahaan yang lain. Gitu kan. Iya. Gitu sih Kang. Kayak misalnya ada orang pendiam banget. Saya kan awalnya pendiam banget karena malu itu. Tapi bagaimana kita mau merubah sesuatu yang lebih ada value-nya aja. Aku mikir, aku jujur beberapa tahun lalu saya ada dendam gitu ya terhadap orang-orang karena underestimate saya gitu ya. Mau jadi apa lu, lulus lama misalnya dulu gitu. Lu ya hidup lu segini-segini aja lah gitu. Itu yang membuat saya terlecut, hati saya terpacu gitu ya untuk bisa merubah saya gitu ya. Saya mau lebih, bahkan saya ada riaknya juga gitu ya. Dulu saya sering ngundang orang, ada 30 orang saya ajak makan untuk membuktikan bahwa gua sekarang ada duit loh. Gitu kan. Jadi ada pride seperti itunya yang nggak bisa teman-teman contoh ya. Itu akan menghabiskan banyak uang. Tapi gara-gara ada dendam untuk pernah dilecehkan, pernah di ini, tapi saya menunjukkan bahwa Wisnu ada loh di dunia ini gitu. Oke. Gitu sih kan. Teman-teman, menarik ya. Kalau kita ini namanya mungkin karena ngomongin dengan orang sales ini, saya mencoba sistematisasikan itu susah ini struktur kan. Tapi tadi poin-poinnya udah ada ya teman-teman. Jadi sales itu komunikasi, hati, kenain hatinya. Karena kita harus bisa meyakinkan, harus bisa mempengaruhi. Kalau kita orang nggak percaya gimana gitu kan. Dan tadi bahwa
sales itu juga harus kreatif kan ya. Dia harus tahu siapa yang influence, siapa ini. Itu pekerjaan yang maaf nih kalau ada orang yang bilang wah sales siapa aja bisa jadi sales ya, nggak harus pintar. Enggak, menurut saya kalau ketika dia pintar gitu kan ya, tahu yang influence, tahu yang ini gitu kan ya. Jadi itu masih salah satu juga yang ingin saya diskusikan tuh. Orang tuh biasanya tuh wah kalau misalnya orang pintar jadi orang produk gitu ya, orang pintar jadi orang itu. Tapi kalau orang sales itu ya orang yang biasa hura-hura jadi sales aja kan. Ya. Nah itu gimana tuh? Saya sambil ini tuh. Sales itu pintar menurut saya. Sales itu bisa menganalisa karakter orang, lawan bicaranya dan lain-lain. Saya tidak menyebutkan saya pintar ya, secara eksplisit. Tapi di mana jadi sales itu nggak usah malu deh teman-teman. Maksud aku, lu sebagai apa? Sales. Sampai anak saya pernah, bapak lu apa sih sebenarnya? Salesman. Salesman itu apa ya? Kebetulan anak saya manggilnya Wi begitu. Wi salesman, Wi sales kan? Iya. Sales itu jual produk kan? Iya. Harus bisa yakinin orang nggak Wi untuk beli produk? Iya. Itu tugasnya. Nah, maksud aku, seberapa banyak orang yang bisa meyakinkan suatu perusahaan? Pintar nggak? Cerdas? Apapun itu sebutannya. Menurut aku sales itu orang yang patut dihargai di dunia kerja, karena dia ujung tombak, dia pencetak angka di perusahaannya, dia yang gaji semuanya. Makanya saya pernah bilang no sales no payday. Aku bilang gitu kan. Nggak ada sales nggak ada gajian. Nah gitu sih kan. Beneran, setuju. Harus pede sih Kang. Satu pede. Once misalnya yang pintar tuh orang produk, ya secara teori dan di dalam kantor orang produk suruh keluar, dia pasti minta bantuan sales. FGD-nya mana dong? Di market seperti apa? Butuh orang sales Kang untuk dapetin produk yang bagus. Karena dia minta masukan dari orang sales pasti. Ya. Nah tadi ya teman-teman ya, Mas Yusuf berbakal itu nyampe itu experience, ada jam terbang. Ya. Nah ini yang harus dibangun juga nih bareng pasti ya. Benar. Dan itu kan ya harus dibiasain ngobrol tapi yang ngobrol yang ada tujuannya. Gitu ya. Ada tujuan. Dan saya sekarang ini Kang, kebetulan saya udah berumah tangga. Saya kan hobinya dulu nongkrong gitu ya Kang. Saat ini saya keluar rumah itu harus jadi duit. Istilahnya kita meeting itu kan harus jadi duit Kang. Iya. Keluar nongkrong saya enggak deh teman-teman. Jadi saya udah membatasi diri. Nongkrong nggak ada duitnya nggak ada. Nongkrong nggak ada duitnya, mendingan enggak deh. Karena mendingan saya sama keluarga saya, mendingan saya sama istri dan anak saya gitu ya. Karena bagi saya waktu saya banyak banget terbuang di muda saya untuk nongkrong yang nggak ada manfaatnya, buang-buang duit. Sekarang udah saatnya lo keluar rumah, bismillah gitu ya. Ya itu harus menghasilin duit. Kalau enggak ngapain, mendingan di rumah aja. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau sales kelihatan untuk sales ini cuma golf, ngobrol, itu sebenarnya itu lagi approach ini lagi proses untuk dealing. Dan itu salah satu tahapannya sih sebenarnya Kang. Tahapan untuk dealing itu ada golfnya, ada biliarnya, ada ngopinya. Ada nemenin apanya, denger curhatnya gitu. Curhatnya. Dan itu penting Kang, karena banyak yang sales nih ngapain sih ngomong gini. Tapi kan kita butuh dia butuh kita untuk mendengarkan gitu ya. Dan ada feedbacknya pasti, saya yakin kok. Kita buat nyaman orang pasti ada feedbacknya. Ada juga jeleknya juga. Kita ditipu karena kebaikan misalnya gitu kan. Ya begitulah. Baik teman-teman nih, karena sudah batuk Mas Wisnu ini. Ini kayaknya harus ada lanjutannya ya. Tapi ini kita, menurut saya nih udah banyak nih yang sudah kita dapat hari ini inspirasinya. Tinggal teman-teman pasti coba. Ya benar ya. Kalau nggak dicoba harus benar-benar coba. Di satu langkah bisa 1000 langkah ke depan. Nah itu kalau ada pepatah Cina itu tuh 1000 mil itu dimulai dari satu langkah. Gitu betul. Kan. Betul kan. Gitu. Nah silakan teman-teman. Tadi ada beberapa yang kita tangkap. Pertama komunikasi. Ya. Kedua tadi coba tuh gimana komunikasi yang benar-benar sampai ngenain hati ya gitu ya. Betul. Karena kita harus gain
kepercayaan mereka, kita harus bisa meyakinkan, dan kita juga harus nanti bisa menginfluence malah ya gitu ya. Dan yang tadi yang penting ini harus terus diasah nih ya, jam Terus-terusan Kang, harus. gitu. Dan tadi beberapa kali juga Mas bilang jangan malu. Iya. Dan ternyata kan kita lihat, ternyata sales itu keren loh gitu ya. No sales, no payday. Iya. Wah, Itu. keren. Dan sekarang pun saya lihat ya teman-teman dia secara kehidupan bersosialisasi orang sales itu lebih enak katanya, kayaknya lebih enjoy gitu ya. Iya. Yang membuat happy di kantor ini kayaknya nih orang-orang sales nih yang karena dia juga biasa cheer up iya, cheer gitu up. ya. Harus. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada closing statement Mas Wisnu. Closing statement dari saya. Mungkin jangan pernah takut melangkah, Kang. Oke. Jangan pernah takut mencoba sesuatu yang baru. Dan coba rubah. Berani berubah gitu ya. Berani berubah dari yang tahu kelemahan kalian jadi sesuatu yang baru, itu pasti lebih baik. Pasti deh. Mau lebih baik mau buruk, tapi itu pasti lebih baik dari sebelumnya. Perubahan itu. Pasti itu sih menurut saya. Sangat jangan takut, cobalah dan langkah. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Semoga jadi amal jariah ya. Amin. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga kita membahas ini bisa jangan hanya tahu, harus jadi skill, jadi kompetensi, jadi sesuatu yang menghasilkan untuk kita. Minimum untuk mencapai tadi purpose of life kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.